Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aidil Adha Utama. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang pemrosesan informasi pada anak. Yang pertama, makna pemrosesan. Makna dari pemrosesan informasi ialah suatu proses yang dialami oleh anak didik untuk mengelola informasi, memonitornya atau menyusun suatu strategi yang berkenaan dengan suatu informasi dengan inti pendekatan lebih pada proses memori serta cara berpikir anak didik. Teori pemrosesan informasi ini juga termaksud dalam teori belajar sibernetik atau makna sederhananya ialah pengelolaan suatu informasi. Poin yang kedua, ciri-ciri pemrosesan informasi. Ciri-ciri pemrosesan informasi ditandai dengan tata cara mengumpulkan informasi atau mendapatkan stimulus-stimulus dari lingkungan sekitarnya atau lainnya. Pemrosesan informasi biasanya terdapat pada ingatan manusia yang diawali dari proses memasukkan suatu informasi ke dalam ingatan, dilanjutkan dengan penyimpanan informasi dalam jangka pendek dan diteruskan pada ingatan jangka panjang, dan diakhiri dengan pengungkapan kembali suatu informasi yang didapatkannya atau disimpan dalam ingatan. Baik, poin yang ketiga, atensi menurut poster Rothbard 2007. Menurut poster atau Rothbard 2007, kemampuan anak sangat berkembang pesat pada masa prasekolah. Atensi adalah suatu kegiatan yang memfokuskan mental manusia terhadap suatu informasi tertentu. Ketika anak menjadi individu yang baik dalam memahami lingkungan sekitarnya, dapat membantu anak dalam meningkatkan atensi apresiasinya terhadap lingkungannya. Terdapat dua bentuk aspek atensi untuk memfokuskan anak dalam menampung sebuah informasi. Di antaranya yang pertama, atensi eksekutif atau melibatkan anak dalam sebuah perencanaan, mengalokasikan atensi pada sasaran yang tepat, mendeteksi dan kompensasi kesalahan, memantau perkembangan tugas anak, serta menghadapi suatu keadaan yang sulit dan rumit. Dan yang kedua yaitu atensi yang tertahan atau keikutsertaan anak dalam mendalami sebuah objek, kejadian-kejadian yang dialami, tugas yang diberikan atau faktor lainnya. Menurut Arlito 2009, persepsi ialah proses penerimaan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indera serta bertujuan untuk dapat dipahami menggunakan alat panca indera lainnya. Persepsi sendiri memiliki beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, proses kealaman atau fisik, kedua, proses fisiologis, yang ketiga, proses psikologik, dan yang keempat, hasil yang didapatkan dari persepsi. Dan memori merupakan mempertahankan informasi dengan alokasi waktu ingatan jangka pendek atau jangka panjang yang memiliki tujuan mengembangkan kognitif anak. Terdapat dua jenis dan fungsi suatu memori. Di antaranya memori implisit atau memori yang tidak disertai dengan ingatan sadar yang dilakukan secara otomatis seperti berjalan, dan memori eksplisit atau memori yang disertai dengan kesadaran seperti menggambarkan alamat rumah. Oke, baik, itu saja mungkin pemaparan materi tentang pemrosesan informasi pada anak. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya hanya sharing-sharing ilmu saja kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.